Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita pasal yang kedua, yaitu syarat qasar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Syarat qasar, dalam melaksanakan salat qasar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang diantaranya hendaklah ia tahu tentang tempat yang dituju. Karena itu tidak boleh mengqasar bagi orang yang tidak mengetahui tempat yang ditujunya, karena dianggap perjalanan yang seperti itu adalah perjalanan maksiat. Tidak boleh mengqasar bagi orang yang mencari orang yang berhutang atau mencari hamba yang melarikan diri yang tidak diketahui tempatnya, sekalipun perjalanan itu cukup jauh. Dan juga tidak boleh mengqasar bagi budak atau istri yang dibawa oleh tuan atau suaminya yang tidak diketahuinya tujuan yang akan dituju, terkecuali perjalanan itu telah melewati 2 marhalah. Dan di antara syarat qasar, hendaklah tahu akan kebolehan qasar. Kalau seorang mengqasar salatnya sedang ia jahil tentang kebolehan mengqasar, tidaklah sah qasarnya. Dan di antara syarat qasar, jangan mengikuti baik seluruh maupun sebagian dari salat orang yang salat sempurna, sekalipun orang yang bersalat tadi termasuk orang yang musafir juga. Jadi kalau kita hendak sholat, hendak berimam-imaman, misalnya kita dalam perjalanan, kita lihati dulu orang yang jadi imam itu tadi apakah ini sembahyangnya itu tamam atau qasar jamak. Karena kita niatkan sudah namang qasar, ya kah? Namang qasar jamak. Kalau ternyata ini hendak sembahyang tamam, kada usah diikuti. Jadi kita masing-masing aja, ya kah? Karena kita hendak mengqasar sholat tadi. Sekalipun orang yang kita ikuti itu sama-sama musafir juga, ya kah? Karena niat seseorang tuh beda-beda, ada yang hendak tamam, ada yang qasar. Syarat qasar tidak mengikuti orang yang diragukan saparnya,
karena niatnya tidak tetap. Syarat qashar, berniat qashar di dalam takbiratul ihram. Umpamanya disertakannya niat qashar di dalam takbiratul ihram dengan yakin, dan niatnya tetap tidak berubah sampai memberi salam, seperti di bawahnya niat yang dapat merusak niat qashar. Syarat qashar hendaknya selalu dalam perjalanan semenjak awal sampai akhir sholatnya. Kalau perahunya atau kendaraannya sampai ke tempat pemukimannya, atau berniat mukim, atau ragu apakah ia berniat mukim atau tidak, atau apakah tempat di mana perahunya tadi sampai di negeri kediamannya atau bukan, sedang ia masih dalam sholatnya, maka dalam keempat hal ini wajib ia sholat sempurna. Artinya apabila masih diragukan lagi ya kah, ragu apakah perahunya itu sudah sampai ke tempat tujuan atau tidak. Nah, karena ada keraguan itu tadi, maka sebaiknya wajib ia sholat sempurna ya kah, artinya tidak diqashar. Kemudian pasal yang ketiga, jarak perjalanan dan waktu hujan. Boleh menjamak sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Maka yang dimaksud dengan jamak takdim, umpamanya mengerjakannya sholat asar di waktu sholat zuhur, mengerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Dan yang dimaksud dengan jamak takhir ialah mengerjakan sholat zuhur di waktu asar atau mengerjakan sholat maghrib di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Meninggalkan jamak, umpamanya mengerjakan setiap sholat pada waktunya, itu lebih afdol dari menjamak, melainkan bagi orang yang tidak senang jamak. Jadi ujar sidin meninggalkan jamak itu artinya kada menjamak, maksudnya kada mengumpulkan sholat, mengerjakan setiap sholat pada waktunya, itu lebih afdol ujar sidin. Ya kah, jadi kita misalnya dalam perjalanan sampai waktu sholat zuhur, singgah dulu sholat zuhur, kena berangkat lagi sampai waktu sholat asar, singgah di tempat yang kau sholat asar ya kah. Nah itu lebih afdol panggil sidin ya kah, lebih afdol. Tapi kebanyakan kita biasa rajin, jarang yang seperti itu ya kah, pasti sholat itu karena dalam perjalanan, lalu sholat itu dijamak dan diqashar. Atau ragu tentang kebolehan jamak atau sholat sendirian jika tidak menjamak, dan bersolat berjamaah lebih afdol dengan jamak. Syarat jamak takdim itu 4 perkara. Pertama, mendahulukan sholat yang mempunyai waktu, karena yang diikuti lebih utama, maka yang menjadi pengikut tidak boleh mendahulukan yang diikuti. Karena itu kalau sholat yang bukan ampunnya waktu, artinya bukan yang ampunnya waktu, didahulukan, dan sholat yang mempunyai waktu, ampunnya waktu tadi, maka batalah sholat yang kedua. Ya, ini misalnya kita jamak takdim, lalu misalnya kita kan sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, ya kah? Nah, jamak takdim nih. Jadi yang harus kita dahulukan adalah sholat zuhur. Kada bisa kita
mendahulukan sholat asar karena jamak takdim, ya kah? Nah, kemudian syarat yang kedua, berniat jamak di dalam sholat yang ampunnya tadi waktu, sekalipun niatnya diletakkan sebelum memberi salam. Umpamanya berniat mengerjakan sholat qashar di dalam waktu zuhur atau mengerjakan sholat isya di dalam waktu maghrib. Ketiga, mualat, artinya kedua sholat itu bersambung, namun tidaklah mengapa kalau diselingi hanya sebentar. Kada boleh artinya diselingi dengan wirid atau zikir-zikir atau doa yang lain. Harus selesai salam langsung qomat kerjakan sholat yang kedua. Keempat, masih dalam perjalanan, dimulai dari sholat pertama sampai dengan selesai takbiratul ihram sholat yang kedua. Karena itulah kalau mukim antara kedua sholat itu maka batallah jamaknya. Kemudian jamak takhir disyaratkan dua perkara. Jamak takhirnya, pertama, berniat jamak sebelum selesai waktu sholat. Yang kedua, berniat jamak sebelum selesai waktu sholat yang kedua.